Oke, ya, di epidemiologi bencana dan tanggap darurat. Nah, jadi memang fokus kita di dalam epidemiologi bencana itu adalah bagaimana kita mengurangi morbidity dan mortality. Nah, di situ kuncinya. Ya, tentu kan Anda tahu morbidity adalah angka ya kesakitan, atau dalam konteks pandemi saat sekarang adalah bicara ya infeksi. Siapa orang yang mau terinfeksi, kan seperti itu. Nah, sedangkan mortality adalah angka kematian, karena muaranya ujungnya ke situ. Nah, berbagai macam cara orang melakukan langkah-langkah antisipasi di dalam ya intervensi mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ini. Kita lihat saja untuk non-natural disaster ini adalah ya PSBB, ada kita buat kebijakan adaptasi kebiasaan baru. Nah, termasuk juga pembatasan-pembatasan sosial maupun juga pergerakan orang dalam hal ini. Nah, tentu sekarang fungsi dari epidemiologi adalah bagaimana kita bisa dengan parameter atau tools ini memberikan masukan kepada pemerintah di dalam penanganan atau pengelolaan, atau bahasa lainnya adalah pengendalian di dalam bencana itu, termasuk juga kedaruratan. Makanya disebut dengan apa tadi, tanggap darurat atau emergency response istilahnya, kalau istilah bahasa Inggrisnya seperti itu. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini tentu nanti saya akan menjelaskan ke Anda, setidak-tidaknya Anda harus memahami dulu bagaimana anatomi bencana itu sendiri. Nah, pertama tentu kalau dalam konteks epidemiologi Anda memahami prinsip terminologi epidemiologi itu sendiri. Nah, kan ada basic ya, dasar-dasar yang kita menggunakan mulai dari merancang, menghitung risiko, termasuk juga di dalam pengendalian. Nah, nanti juga kita bisa mengembangkan kemampuan dalam menentukan menghitung indikator-indikator itu. Nah, ini dalam pengalaman saya termasuk juga konteks pandemi ini. Nah, yang dulu orang mengatakan bahwa oh ya pentingnya kita menghitung apakah jumlah kasus yang paling urgent dalam kita menghitung, atau ya positive rate misalnya. Jadi kan orang kadang-kadang jumlah ini kan dianggap mengerikan gitu. Nah, sedangkan kalau kita memahami konsep ya proporsi, rasio, dan juga rate itu sendiri, lajunya itu sendiri, itu kita bisa melihat indikator-indikator itu yang itu harus kita jelaskan kepada masyarakat. Nah, tentu tidak sama maknanya ketika 10 yang terinfeksi dengan populasi jumlahnya 1.000 dengan jumlah populasi yang 100.000 seperti itu. Makanya proporsi menjadi penting. Jadi angka 100 bisa saja dia bermakna dengan populasi sedikit, tapi angka 100 tidak bermakna dengan populasi yang jumlahnya sangat besar seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami di dalam kita memahami indikator, termasuk juga ukuran-ukuran yang digunakan. Nanti kita bahas secara detail. Nah, yang kedua adalah nanti ada standar-standar minimum yang harus kita penuhi di dalam menilai kebutuhan itu sendiri, apalagi terkait dengan bencana alam. Nah, itu kita juga harus memahami itu. Nah, tentu termasuk juga sistem surveillance selama ini, bagaimana sistem darurat, bagaimana nanti surveillance ini benar berjalan, dan itu sebagai early warning system kita. Apalagi nanti kalau ya outbreak ya, bagaimana nanti ini sudah alert gitu. Jadi waktu studi kasus ya, jadi waktu Anda ingat pandemi di Sumatera Barat itu, ketika PSBB dilakukan kita sangat efektif mengendalikan itu, kasus tidak pernah kematian itu sangat bisa kita tekan, berbeda dengan ketika setelah Lebaran Haji itu. Nah, waktu itu saya sempat ya, nanti kalau saya kasih share di media ya, nanti saya cari slide-nya. Jadi memang menarik juga. Jadi kita epidemiolog ini, jadi pernah waktu itu kita membantu Pak Gubernur, saya membantu Pak Gubernur menjelaskan, ini Pak Gubernur, kalau
kalau ini nggak hati-hati, ini bisa menjadi apa namanya ya second wave gitu, artinya gelombang kedua pandemi di Sumatera Barat. Jadi kalau Anda ingat waktu Lebaran Idul Adha itu, sebenarnya kita sudah berhasil melandaikan, benar-benar kita bisa tekan gitu. Kasus itu tidak lebih dari 10 kasus yang dilaporkan meskipun apa namanya testingnya sudah tinggi. Tapi kan jadi istilahnya gini, kadang-kadang kepala daerah ini ketika kasus anggaplah seminggu akhirnya dilaporkan di bawah 10 gitu. Nah kan mulai percaya diri dia. Ini ini orang mau lebaran, ya kita undanglah perantau ini supaya membuktikan Sumatera Barat ini wisatanya bisa menggeliat meskipun terjadi pandemi, ya kan gitu. Nah akhirnya saya berbeda pandangan dengan Pak Gubernur, jangan dulu Pak. Gitu. Nah kalau kita pakai standar WHO dan berdasarkan data surveillance dan coba saya hitung berdasarkan data yang ada, ini justru ini sama nilainya ini sama dengan pas awal pandemi meskipun kita dianggaplah terkendali atau kasus dilaporkan sangat apa namanya bisa kita kontrol seperti itu. Ya, artinya kan kita nggak didengarkan ya karena memang itu kan kebijakan dari Pak Gubernur, sedangkan kita atau saya waktu itu menyampaikan tentu secara keilmuan saja. Tapi faktanya akhirnya makanya ada statement waktu itu ya silakan perantau pulang ke Padang kan gitu. Itu juga diekspos media. Nah, tapi sesudah itu langsung terjadi break dan kasus dan sangat-sangat tidak terkontrol setelah pasca Idul Adha itu. Nah inilah contoh kadang-kadang memang kita bisa menghitung, kita bisa mengestimasi, tapi kadang-kadang kita belum tentu mampu mengadvokasi gitu, meyakinkan kepala daerah bahwa secara keilmuan seperti ini gitu. Kalau nggak percaya kita buktikan nanti. Itu banyak buktinya, nanti saya lihatin slide-nya ke Anda, dan saya kira juga kalau Anda lihat di YouTube saya itu ada beberapa presentasi yang kita buktikan. Termasuk juga sekarang yang lagi seru bicara vaksinasi ini. Nah, terus selanjutnya adalah memang ada prinsip utama yang perlu kita gambarkan, metode praktis ya, termasuk juga kita melakukan survei di populasi, sama juga kayak sekarang bagaimana kita mengontrol ada namanya zero prevalent di dalam ketika kasus-kasus kita sampai dilakukan melalui PCR, dan seharusnya juga ada survei yang sifatnya ad hoc atau untuk menambahkan data-data, mengcompare data-data yang dilaporkan ini dengan data-data survei di populasi. Nah ini biasanya ini bisa dilakukan kalau memang yang termasuk juga anggaran, dan biasanya survei ad hoc ini kan akademisi yang melakukan. Tapi kalau dinasnya bagus, dia merencanakan juga. Tidak hanya dari yang sudah berjalan saja, tapi juga untuk evaluasi itu dilakukan. Nah, sekarang kita tanya aja sederhana. Ketika Perda AKB sudah dideklar itu, adaptasi kebiasaan baru itu, ada nggak yang mengevaluasi? Sejauh mana efektif Perda itu? Nah, Pemda sendiri nggak ada. Yang justru data-data kita peroleh itu ya kita dari akademisi ini. Dan kita ini kan kadang-kadang terbantu juga dari penelitian mahasiswa sendiri atau penelitian dosennya sendiri gitu. Nah, seharusnya Anda bisa banyak yang Anda evaluasi terkait dengan angkatan ini, baik di manapun ya, terkait COVID ini sangat primadona untuk diambil risetnya, dan saya kira sampai ke depan pun juga orang akan masih penasaran hasilnya, kenapa kok ini gagal, nih kebijakan sudah macam-macam dibuat, orang sudah jenuh juga. Nah, ini kan menarik. Tentu kita menganalisis secara epidemiologis ke depan. Oke, nah ini tujuannya. Nah, tentu yang diharapkan nanti adalah secara kompetensi Anda mampu untuk ini sebenarnya. Bagaimana menerapkan metode, terus mengkalkulasi, cara menghitungnya, dan merencanakan, mengkaji, dan termasuk juga melakukan nanti ada rapid need assessment ya. Bagaimana penilaian kebutuhan secara cepat, karena data-data ini yang dibutuhkan di awal, dan termasuk juga survei, dan tentu adalah yang di akhir ini nanti Anda bisa melakukan kajian epidemiologi. Nah, yang ditunggu sekarang, kalau saya kasih bocorannya, orang dinas kesehatan tuh butuh
karena dia mungkin dana tidak ada atau memang timnya sedikit. Kayak di provinsi itu pernah Bu Ian tuh menyampaikan ke saya, pada cobalah dikaji data COVID ini untuk studi epidemiologi lanjutnya gitu, atau studi kasus kontrol namanya, atau studi kohort seperti itu. Nah makanya yang angkatan yang 4 di atas Anda ini kita dorong itu. Ini dia udah mulai menyusun sambil field study, didorong untuk langsung membuat tesis, dan ada beberapa yang langsung kita kaitkan ke COVID ini. Apalagi punya akses itu, dia bisa cepat dan juga lulus bisa cepat waktu. Apalagi sekarang dengan kondisi pandemi, Anda bisa melaksanakan dengan desktop study ya, studi systematic review atau meta analisis, dan termasuk juga data sekunder juga tidak kalah primadonanya sekarang kita analisis. Nah nanti ya kan ini terkait ya nanti di manajemen data, nanti ada data-data COVID ini kita share ke Anda ya, tentu kita gunakan untuk penelitian dan termasuk untuk exercise nanti dalam latihan di manajemen data. Nah terkait juga di epidemiologi bencana ini, karena memang data manajemen itu menjadi penting di dalam kedaruratan. Nah jadi pokok bahasannya nanti kita bagi dalam 4 tim ini, tidak-tidaknya ini nanti yang kita akan bagi. Jadi kalau di dalam tidak bisa kita pisahkan bicara prinsip dasar, bicara survei populasi, bicara investigasi, ini kita sudah mendapatkan ini, tapi nanti kita singgung sedikit karena memang dia berkaitan dengan bencana. Apalagi juga investigasi ya, bicara KLB itu kan juga bicara ya kejadian yang luar biasa ya, atau disebut dengan unusual event, atau yang kejadian tidak biasanya, termasuk juga fitness nanti. Nah secara prinsip seperti ini. Tapi nanti tambahan dari kayak Bu Wati dan Bu Yesi itu nanti mungkin agak lebih spesifik. Misalnya bagaimana respon epidemiologi dengan terkait misalnya masalah isu kesehatan reproduksi, gizi, pelayanan seperti itu. Jadi kalau saya bisa petakan tuh sebenarnya ada 4 ya kalau di kalau kita bencana yang sifatnya darurat bencana alam gitu, yang natural disaster itu, kalau nggak bicara kesehatan lingkungan, terus bicara gizi, ini masuk juga logistik, food security, food supply. Nah, terus bisa bicara kesehatan reproduksi, ini banyak lagi variannya, mulai dari ibu dan anak, sampai di ujungnya kalau bicara bencananya modelnya konflik, itu adalah sampai gender violence gitu. Jadi kekerasan pada gender, termasuk juga seksual seperti itu. Nah, yang terakhir itu bicara pelayanan. Jadi memang 4 ini biasa kalau di bencana alam, dan 4 ini menjadi konteks. Nanti saya kasih pengalaman, saya ceritakan nanti di slide berikutnya pengalaman-pengalaman yang kita pernah coba. Nah, sebelum kita jauh ya minggu depan bicara prinsip epidemiologi ini, kita memahami dulu. Jadi tidak tak kenal ya maka tak sayang ya, kalau jadi Anda bicara bencana tapi Anda nggak paham apa itu bencana. Jadi prinsipnya gini, pertama Anda paham dulu apa itu definisi dan konsep bencana, dan kedua bagaimana anatominya, dan yang ketiga adalah bagaimana karakteristiknya. Nah, saya kira nanti di manajemen bencana dan juga dapat di dosen yang lain. Nah, pertama kita lihat dulu. Jadi waktu tahun 2013. Jadi 2013 itu saya termasuk mewakili Indonesia lah ceritanya, mewakili Indonesia ikut workshop yang dilaksanakan oleh UN ya, United Nations atau PBB. Jadi yang saintis ya, jadi peneliti muda, saya waktu itu masih dosen muda 2013 itu, ya masih PhD juga. Nah itu melakukan tentang workshop bencana ini. Karena waktu terkait penelitian saya tentang bencana, jadi saya nge-apply untuk beasiswa dan dapat beasiswanya, dan waktu itu di Malaysia. Nah, yang menarik adalah ini yang saya ingat betul dan ini saya sampaikan setiap mahasiswa baik di S1 dan juga saya ngajar juga di S3 di keperawatan juga.
yang selama ini kita kalau bicara bencana memang gagal paham juga memahami. Jadi gini, pertanyaannya sederhana saja. Jadi ada salah satu narasumber dari ICRC ya, jadi Pameran Internasional. Dia menanyakan ke peserta workshop ini yang saya hadir di situ. Sederhananya aja pertanyaannya, apa itu bencana? Dia bilang. Tentu kalau kita spontan menjawab bencana ya kita jawab semua, tsunami, gempa bumi, banjir, ya itu bencana kata kami waktu itu. Dan langkah kagetnya adalah dia jawab salah gitu. Nah, itu bukan bencana. Nah, itu kan kita bingung juga, terus apa yang disebut bencana gitu. Nah, nanti kita lihat. Jadi bencana itu adalah dia sebenarnya kalau dikatakan bencana yang kita bilang banjir itu disebut dengan hazard. Jadi itu disebut dengan bahaya, bukan bencana. Tentu pertanyaannya tentu ada dong bahaya yang bukan bencana dan bahaya yang bisa menyebabkan bencana kan gitu. Disinilah akhirnya kita sadar juga, oh iya ternyata ada juga bahaya tapi dia nggak sebut dia bencana gitu, disaster dalam hal ini. Nah, itulah contoh paling sederhana kita pernah lihat, pernah dengar ada misalnya sebuah event, jadi dia mengatakan hazard itu dikatakan sebuah event. Ya contohnya ada gempa 9,3 gitu. Skala Richter pernah nggak Anda dengar dulu di New Zealand gitu. Dan letaknya itu jauh dari negara New Zealand gitu. Tapi gempanya sangat skala Richternya sangat ini. Tapi tidak berdampak pada populasi. Nggak ada yang meninggal dilaporkan, nggak ada. Dan itu dikatakan dia sebuah bencana. Jadi salah satu kunci nanti bencana itu adalah memang berdampak terhadap populasi, atau dalam hal ini adalah manusianya. Jadi kalau Anda ditanya nanti apa itu bencana, ya Anda ingat lagi itu. Nah, karena Indonesia ini beragam banyaknya, nah disinilah jadi waktu itu menarik juga dikatakan, karena saya dari orang Indonesia, dia mengatakan, Devriman kata dia, ya seharusnya Indonesia itu ada istilahnya, dia bukan menyebut surga bencana, tapi adalah supermarketnya bencana harusnya. Sananya Anda belajar bencana nggak perlu ke Malaysia, belajar aja di Indonesia karena semuanya ada di situ. Nah, kita heran juga, makanya salah satu yang menjadi pikiran kita bahwa kenapa kok bencana menjadi keunikan atau penciri dari prodi, ya ini juga termasuk dalam hal ini. Nah, karena kita itu sebenarnya kalau dilihat ya cincin api ini atau ring of fire ini mungkin sering Anda dengar ya dulu waktu kita ancaman tsunami dan juga gempa bumi ini, nggak ada yang memang nggak aman kalau kita tinggal di Indonesia. Makanya satu-satunya itu kalau kita lihat di sini memang di Pontianak ini yang tidak melewati lempeng ring of fire ini gitu. Makanya ibu kota itu mau dipindahkan ke Kalimantan itu memang di lempeng tektonik ini di Pontianak yang sebenarnya lebih aman dibandingkan ada rencana ibu kota negara mau dipindahkan ke Kalimantan juga. Tapi mungkin di Pontianak terlalu panas, saya juga nggak tahu juga pilihannya kemana sekarang, dekat Banjarmasin, saya nggak tahu ya yang sekarang lagi heboh Pak Jokowi ini. Nah jadi memang ini ada Gunung Merapi aktif sekian dan 400, artinya bayangkan berapa persen dari yang aktif di dunia itu adanya di Indonesia gitu. Jadi memang kita tetap dihantui bicara bencana alam ini, dan itulah kadang-kadang ikhtiar sempat juga mau pindah kemana lagi kalau memang sudah terjadi itu. Nah, kembali yang tadi, jadi ternyata WHO itu membuat zero ya, memetakan event tadi, atau di istilah kita bencana-bencana yang ada itu, mulai dari Gunung Merapi, gempa bumi. Jadi kalau orang luar negeri itu bingung juga dia mendengar. Apa bedanya earthquake dengan volcano? Kita kan Merapi ya. Apakah itu bukan earthquake juga? Itu beda kan gitu.
Kalau volcano itu biasanya kalau letusan Gunung Merapi itu kan di Jogja ya biasanya kan, kalau kita dulu terkenal kan Mbah Marijan itu. Nah ini berbeda dengan gempa bumi yang sifatnya yang ada kan, makanya ada istilahnya vulkanik dan tektonik. Nah kalau yang biasa di Sumbar itu kan yang tektonik ya, bukan yang vulkanik gitu. Yang vulkanik itu yang biasa di kita adalah disebut dengan Gunung Merapi itu. Nah kalau Anda ke luar negeri, kalau cerita misalnya ketemu orang mana itu bingung juga menjelaskan gitu. Karena orang di negara itu nggak ada yang volcano, itu jarang. Karena tadi saya katakan 128 dari 400 itu adanya di Indonesia gitu. Mungkin di tempat lain nggak. Ya, kalau di Cina juga ada vulkanik juga banyak di Cina. Sichuan termasuk juga Wuhan juga ada itu. Karena saya mereview tentang earthquake ini memang luar biasa juga di Cina kalau gempanya. Karena katanya kalau orang-orang lama itu, saya nggak tahu kalau Anda pernah mencoba ya, saya nggak, apalagi yang di Aceh juga kan. Jadi kalau tektonik kan dia gempanya berayun-ayun gitu. Tapi kalau yang vulkanik itu katanya lebih dahsyat gitu. Yang meruntuhkan atau merobohkan lebih cepat itu yang sebenarnya vulkanik itu, karena dia bergetar langsung gitu. Tapi saya belum pernah bisa membandingkan itu, tapi pernah waktu kecil memang ada yang sifatnya gempa itu bergetar langsung, ada yang berayun-ayun seperti itu. Nah, ini juga kita bisa lihat. Nah, ini dipetakan, ini sebutnya nama hazard mapping tadi, event-event tadi dipetakan, dan ini semuanya ada. Jadi waktu kita diskusi di Malaysia itu, saya punya teman dari Vietnam juga, ada yang dari Australia waktu itu hadir juga. Saya satu-satunya dari Indonesia, itu ada dari Thailand, Filipina, saya sekamar dengan dari Vietnam ini. Nah yang menarik adalah gini, yang nggak ada tempat orang lain, yang ada di kita itu adalah ya bicara konflik dan terorisme ini. Jadi memang tempat lain nggak ada, di kita ya semuanya ada gitu. Nah, termasuk disease outbreak ya, juga sama. Nah, di Thailand juga ada. Nah, mungkin di kita agak kurang itu yang drought accident ini, ketelan banjir itu. Banyak nggak? Kalau di kita yang kena banjir yang tenggelam itu banyak nggak di kita? Kasus-kasusnya kalau dilaporkan di pemberitaan. Nah, yang banyak kita kan landslide ya, atau longsor gitu kan, banjir atau tenggelam, ada nggak itu yang termasuk juga dulu kita sempat juara juga masalah transportation accident ini, mulai dari Adam Air dulu, terus juga Lion gitu, juga Garuda juga pernah kecelakaan pesawat ini juga termasuk bencana kalau memang dampaknya luar biasa. Apalagi dulu yang pernah hilang, yang barusan juga nggak ada yang dilaporkan selamat, yang terakhir Sriwijaya ini. Nah, ini kita lihat, ini menarik, saya ceritakan sedikit dari data-data yang ada, mungkin ini bisa diupdate. Ini dulu ada kepetakan di gempa bumi, ada 14 kabupaten kota dan 2 provinsi. Nah, mungkin misalnya kalau dulu kan terkenal di kita kan Sumatera Barat dan Aceh. Nah, terus juga ada apalagi terkait dengan tsunami. Ini vulkanik tadi saya katakan ada banjir bandang juga. Ini kan banjir diikuti dengan longsor. Nah, juga ada puting beliung atau badai ya istilahnya. Ini juga menjadi perhatian. Nah, yang menarik adalah yang mungkin sudah nggak ada lagi sekarang, tapi ini bisa dipicu ke depan kalau tidak hati-hati. Yang konflik ini. Ini coba Anda lihat, ini kalau ini fotonya diambil waktu itu, saya juga ikut tim ya waktu saya masih di UI, tim penanganan bencana konflik di Sampit, orang Madura dengan Dayak. Ini kepala orang ini dipotong. Foto-foto lengkapnya ada sama saya, tapi nggak berani saya posting. Ini kepala orang ini waktu di Kalimantan itu Dayak dan Madura itu memang
luar biasa. Ini juga pengungsiannya di Surabaya menjadi perhatian juga waktu itu. Nah, kita waktu itu saya nggak ke Kalimantan tapi ke Surabaya menginterview pasca bencana konflik ini, dan betapa orang Madura sampai orang Dayak itu gini. Saya waktu itu di kapal ya, dari ada kapal yang dari Maluku ke Tanjung Priuk itu. Jadi ini kadang-kadang kita nggak percaya, tapi inilah buktinya gitu. Jadi gini, orang Dayak ini saking pintarnya, dia tahu mana orang yang Madura, mana yang enggak. Gitu. Dengan penciuman aja dia tahu. Gitu. Jadi ada waktu di kapal itu, saya ketemu penjaga musola di kapalnya, kan di kapal penumpang itu kan ada musolanya. Kebetulan dia hadir di situ. Dan dia bercerita, jadi memang Dev dia waktu itu, kita sembunyikan orang Madura ini karena kita menyelamatkan dia dari eksodus dari Kalimantan ke Surabaya itu. Tahu juga dia gitu. Udah sampai di WC gitu. Nah, kalau nggak ada Brimob waktu itu mungkin udah langsung dipanah sama orang-orang Dayaknya. Padahal kita sudah nyimpan, artinya diamankan di WC itu, seharusnya kan nggak tahu dia gitu. Nah, di sinilah kalau udah bicara etnis ini udah macam-macam gitu. Makanya ada di Kompas dulu ada istilahnya nenek moyangnya, ada yang katakan orang yang di situ, kebetulan tetangga saya asli juga orang Dayak yang sekarang ya, dulu pernah 4 tahun di depan rumah saya dan sekarang balik lagi ke Kalimantan. Saya pernah juga mengkonfirm cerita ini, memang ada Dep kata dia bilang. Tapi itu ya memanggilnya itu memang waktu tertentu gitu. Nah, saya sampai sekarang nggak percaya karena memang nggak ada bukti. Tapi kalau dilihat dari foto-foto, yang ngeri juga melihatnya kalau udah sampai konflik ya, dulu Poso ya kalau bicara yang lain. Nah, ini nggak sembarangan mengelola ini. Jadi ada menarik waktu itu di Surabaya. Jadi dikumpulkanlah orang-orang Madura ini di sebuah kayak hall besar gitu. Dan ini menjadi saya ketawa mengingat kejadian itu. Jadi gini. Jadi waktu di hall itu kan lampunya hidup ya. Namanya di gor di hall besar di penampungan, dia di dalam hall itu dibuat sekat-sekat saja gitu, pakai pakai kain gitu, karena memang terbatas, karena juga supaya kalau di luar tenda belum siap kan, jadi masukin hall. Yang menarik adalah, nah ini juga nanti mungkin Bu Yesi akan menjelaskan bicara kesehatan reproduksi ini. Jadi lampu ini memang hidup dari siang sampai malam gitu. Jadi komplain lah pengungsi ini. Dibilang ke panitia waktu itu, teman-teman di Kemenkes juga, ini bisa nggak lampu ini malam dimatikan gitu. Nah, dalam bayangan kita kan bisa saja untuk apa dimatikan, takutnya nanti terlalu gelap kalau di hall ini kan. Dia bilang ini mohon maaf, dia bilang, kalau lampu hidup seperti ini, kapan kami berhubungan badan? Dia bilang. Kan kaget juga kita. Orang dengan kondisi mencekam gitu, dia masih berpikir juga berhubungan seksual gitu. Jadi itulah kadang-kadang kita di dalam bencana ini harus direspon gitu. Jadi jangan Anda anggap orang bencana yang namanya naluri alamiah gitu juga kebutuhan biologis juga harus dipenuhi. Nah, kalau kita tanggap daruratnya nggak cepat merespon, akan menjadi masalah baru gitu. Nah, akhirnya kita baru sadar. Makanya ada istilah kalau di dalam pengungsian itu ada nanti, kalau dulu kan di KPK juga diminta juga itu ada bilik asmara istilahnya, dan itu kan untuk hubungan suami istri. Nah, dengan kondisi itu dia nggak bisa, orang stres ditambah kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi, tambah stres dia gitu. Makanya anak-anaknya juga kita di penampungan juga harus dibuat trauma healingnya dan juga termasuk psikologis anak-anaknya. Gitu. Nah, ini nanti kita bisa jelaskan, dan kira-kira kalau memang nanti apalagi untuk praktikum ya, kalau di FETP itu sebenarnya kondisi bencana di Mamuju ini udah bisa bergerak langsung ke lapangan, kita bisa melihat faktanya gitu. Ya misalnya kan pasca bencana. Nah, termasuk juga kecelakaan industri dan juga transportasi dalam hal ini. Dan termasuk juga yang menarik adalah juga bom ya, bom Bali. Nah, ini juga akan spesifik kalau
kita melakukan apa. Jadi memang ada namanya perhatian-perhatian tertentu yang apa namanya berbeda dengan konteks event yang terjadi. Bagaimana cekalan pesawat, bagaimana dengan bom, dan termasuk juga non apa namanya natural disaster ini, bencana apa non alam ini. Nah, sebenarnya di dalam buku apa namanya beberapa apa namanya guide atau manual kedaruratan itu kita bisa melihat dulu, memetakan bagaimana dampak bencana dengan model event yang berbeda. Nah, contoh misalnya, ini kita bisa melihat efeknya misalnya kematian. Nah, kalau gempa bumi jelas dia ini banyak ya. Mungkin kalau memang untuk apa namanya banjir mungkin nggak sedikit gitu. Dan saya juga banyak. Ini kan kita bisa petakan dengan kondisi ini. Nah, termasuk juga bagaimana penyakit menular, ini hampir sama kalau kita bisa melihat risikonya di masing-masing jenis eventnya. Nah, termasuk juga apa kerusakan fasilitas kesehatan. Jadi jangan nanti kalau banjir, kalau Anda mereview tentang facilities ya mungkin tidak terlalu banyak. Tapi kalau gempa bumi, apa namanya gempa, itu fasilitas kesehatan menjadi perhatian. Contoh aja di Sumatera Barat atau di Kota Padang waktu itu saya mereview dari itu 50% aja kolaps itu. Nggak ada bisa berfungsi ketika pasca bencana itu. Nah, Anda lihat bisa Jamil nanti beberapa nanti bisa kita jelaskan di minggu berikutnya. Contoh nanti disertasi yang saya buat bagaimana melihat apa sebelum dan sesudah apa pasca bencana apa gempa 2009 dulu. Oke. Nah, saya kira ini yang apa namanya pertanyaan dasar di mana kita seharusnya belajar bencana ya. Jawabannya ya negara kita inilah menjadi surga, atau dikatakan bukan kita mengatakan surga ya, tadi katakan apa supermarketnya bencana. Banyak pengalaman yang harus kita pelajari dan kita tentu mendidik mahasiswa untuk mempersiapkan ini juga nanti ke depan. Nah, tentu kita jangan berharap bagaimana meminimalkan risiko terjadi apa kematian dan juga angka kesakitan terhadap bencana. Karena apa? Kalau tidak hati-hati, bukan bencananya menjadi menambah kematian, tapi adalah pasca bencananya. Kalau di istilah vaksin kan ikutan kejadiannya, tapi kalau di konteks bencana adalah bisa saja terjadi outbreak penyakit menular karena pengungsian tidak dibuat dengan baik, status gizi nggak diperhatikan, kan bisa jadi gizi buruk bertambah seperti itu. Nah ini sama kayak di Aceh, saya ingat betul itu yang di Lok Sumawe dulu, malah yang dulu itu tidak ada apa malaria, nggak pernah outbreak di situ, tapi pasca tsunami malaria sangat tinggi, hampir sama kayak di Mentawai juga gitu. Nah ini menarik juga akan kita pahami karena ternyata juga ada perubahan-perubahan ekologi dari lingkungan. Nah ini tadi saya katakan, jadi apa itu bencana ya? Intinya adalah yang tadi saya sampaikan, apakah ada kejadian yang bukan bencana, nah ini menjadi perhatian nanti bahaya yang bukan bencana. Jadi memang konteksnya itu adalah bagaimana bencana ini adalah event atau bahaya tadi. Kejadian itu memang kontak dengan populasinya atau penduduknya. Sama dengan kayak K3 ya, kalau kita bicara risiko itu, ya risk itu ya ketika nanti ya dikontak dengan apa namanya manusianya, dan ada yang kondisi sifatnya apa nyaris gitu atau disebut dengan near miss gitu. Hampir saja seperti itu. Nah, ini yang akan kita apa namanya, nah ketika kontak dengan populasi dan berdampak, nah inilah menjadi apa suatu disaster atau bencana yang tidak bisa apa namanya kita antisipasi dan perlu nanti penanganan yang cepat. Nah, jadi memang ada juga suatu apa definisi dari WHO sendiri, memang kejadian bahaya yang mengakibatkan kerusakan atau gangguan ekonomi, dan tentu juga apa kematian. Coba bayangkan, COVID ini bencana apa tidak? Ya jelas dia mengganggu ekonomi, kematian, dan juga terjadi kalau memang parah itu penurunan kondisi kesehatan dan pelayanan. Nah, ini ada satu kunci yang apa namanya, yang perlu Anda ketahui. Yang ini nih kuncinya nih, memerlukan tanggapan luar biasa dari pihak luar.
Jadi artinya apa? Wilayah itu tidak mampu dia. Jadi itu kan kalau Anda apa namanya? Dulu waktu tsunami di Aceh, itu juga pertaruhan dari pemerintah. Makanya ada kondisi kalau dia sudah dikatakan dia bencana, dia butuh apa namanya humanitarian assistance ya, itu artinya kemanusiaan dalam hal ini, itu orang bisa akses semua. Kadang-kadang ada pertanyaan kalau di media kalau Anda lihat, kalau terjadi di tempat-tempat itu butuh bantuan apa enggak kan gitu. Nah, kayak misalnya sekarang bencana di Mamuju dan juga apa namanya yang barusan apa gempa. Nah, kalau sudah menjadi perhatian internasional, berarti Indonesia nggak mampu untuk bisa menangani. Termasuk juga waktu di Aceh itu. Makanya ada dulu BNPB sesudah Aceh, termasuk juga BRR dan lain-lain. Nah, tapi kalau kondisi itu orang nantinya apa? Karena saya juga nggak tahu apa. Ada katanya gini, ada regulasi ketika memang itu atas nama kemanusiaan, dia bisa saja akses langsung ke tempat wilayah itu. Makanya ada cerita-cerita dulu, ternyata pas di Aceh terjadi tsunami, ternyata kapal perangnya sudah standby di apa ya, di Selat Malaka dan juga di perairan apa namanya Samudra Hindia seperti itu. Itu kadang-kadang memang menunggu apa namanya, kalau sudah tidak mampu tuh dia bisa langsung, intinya kalau bicara kemanusiaan dia bisa langsung masuk ke wilayah teritorial apa Indonesia dalam hal ini. Makanya ada yang dibawa-bawa langsung ke kapal, ada memang untuk menyelamatkan. Jadi prinsipnya gini. Ada juga pertanyaan kalau saya bertanya ke Anda, apa yang kita lakukan ketika terjadi event ini atau apalagi terjadi apa namanya gempa dan lainnya tadi. Jadi waktu itu jawabannya satu. Jadi memang bagaimana kita bisa menyelamatkan orang yang kemungkinan masih bisa kita selamatkan. Itu prinsip di dalam bencana. Jadi bukan kita dulu pernah menganggap ya kita karena sarjana kesehatan masyarakat atau kita di awal apa namanya ingin orang kesehatan memberikan penyuluhan, bukan itu, tapi bagaimana menyelamatkan orang bisa diselamatkan. Makanya dibutuhkan yang awal itu kalau untuk emergency response itu adalah memang ya tentara, dokter, tenaga medis ya, intinya tidak dokter saja, tenaga medis, supaya bisa mengurangi atau meminimalkan angka kematian dan kesakitan tadi. Oke. Nah, terus di sisi lain adalah, nah disinilah Depkes RI juga menjelaskan, nah di sini ada dibagi dua, bicara faktor alam dan ada yang non alam, maupun juga ada faktor ya dalam hal ini adalah manusia itu sendiri. Gitu. Ya, contoh kecelakaan tadi ya, ada misalnya kayak kecelakaan apa industri misalnya. Nah, ini menjadi pertimbangan ya, tinggal Anda mengkombinasikan antara apa namanya definisi yang dikeluarkan oleh WHO. Jadi memang di sini kejadian bahaya, di sini katakan ada sebuah peristiwa atau dikatakan rangkaian peristiwa yang akan mengancam ya, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Nah, yang sifatnya alam dan non alam, termasuk juga manusia itu sendiri. Oke, nah jadi poin pentingnya ini sedikit lagi. Jadi pertama adalah di dalam bencana itu dikatakan dia sebuah bencana. Anda semua memahami ini anatomi dan kasih mengganggu fungsi secara normal di dalam komunitas. Nah, saya tanya Anda, apa itu fungsi secara normal di dalam komunitas? Nah, kunci yang pertama ini adalah itu sebut dengan apa namanya fasilitas publik. Kalau bahasa Inggrisnya adalah public services. Nah, nanti ya mungkin pertemuan berikutnya itu nanti saya jelaskan ya disertasi saya. Public services ini artinya apa? Ya salah satunya electricity. Jadi kalau listrik mati-mati, kalau kita di Padang ini mati, berarti kita udah mulai bencana. Kalau saya katakan lebih parah lagi dengan kondisi bencana kalau tiap hari mati terus itu. Karena apa? Salah satu indikator atau kriteria nanti di dalam itu kalau fasilitas publik ini kolaps gitu. Terus yang kedua penyediaan air, water supply.
Karena ingat nggak kalau yang di Padang dulu waktu gempa 2009 itu, 2007-2009 itu sampai air air laut itu yang disuling untuk bisa penyediaan air karena memang PDAM-nya nggak jalan. Nah, dan bayangkan saya pernah mereview dari 2009 itu ternyata puskesmas yang mempunyai genset itu hanya cuma ya kecil sekali. Nah, sedangkan kondisi bencana itu wajib. Kalau nanti Anda meneliti ini, Anda pastikan saja nih, puskesmas atau pelayanan kesehatan di Kota Padang ini sudah siap bencana belum? Salah satu yang Anda nilai adalah berapa puskesmas dari 22 puskesmas, misalnya anggaplah 22, yang mempunyai generator gitu, atau genset dalam hal ini. Kalau enggak, ya wajar. Pas ketika terjadi bencana, ngapain untuk membantu orang puskesmasnya kolaps itu. Nah, itu yang terjadi. Bagaimana seharusnya kan simulasi tetap dilakukan dan itu juga diadakan. Jadi tidak kaget gitu. Kalau enggak kita enggak siap gitu. Ini dalam menghadapi bencana. Dan termasuk juga emergency kit yang ada di masing-masing puskesmas maupun juga individu. Nah, yang kedua adalah berdampak pada populasi dan di mana populasi tidak mampu menanggulangi. Artinya butuh asisten dia, butuh orang luar, butuh pihak luar. Nah, disinilah butuh bantuan tadi. Nah, ini kita bisa mengukurnya di sini nanti. Nah, yang ketiga adalah fungsi secara normal yang tidak dapat pulih kembali tanpa bantuan ya tadi saya katakan luar dan eksternal. Jadi memang butuh humanitarian aid ya artinya NGO dan termasuk pihak luar yang membantu di dalam recovery maupun juga rekonstruksi nanti ke depannya. Nah, ini poin ini yang perlu Anda nilai dan saya kira ini harus dipahami, membedakan nanti mana yang bencana, mana yang kejadian yang di luar kebiasaan nantinya. Nah, jadi buku saktinya nih, ini sulit juga mendapatkan, saya belum mendapatkan yang hard copy-nya, tapi memang dari training-training yang ada itu rujukannya banyak ke si Eka Noji ini. Jadi dia yang memperkenalkan istilah disaster epidemiology. Nanti di buku The Public Health Consequences of Disaster. Jadi memang bagaimana penggunaan epidemiologi pada kondisi situasi bencana. Nah, metode epidemiologi dapat digunakan untuk mengukur, menjelaskan, menggambarkan dampak buruk terhadap alam dan termasuk juga manusia dari bencana. Oke. Nah, di dalam bencana, ini kita masuk sedikit ke anatominya. Nanti di sinilah nanti minggu depan kita belajar apa saja yang dikerjakan pada setiap anatomi ini. Nah, sederhana kita membagi 3. Yang pertama adalah fase sebelum dampak. Nah, fase sebelum dampak ini, di sini kita memerlukan upaya preventif dan edukatifnya, pendidikan bencana dan pencegahannya. Yang kedua adalah itulah fase dampak. Jadi ketika event itu terjadi, disinilah kita cepat mengumpulkan informasi dan mengurangi beban bencana itu. Beban bencana itu macam-macam, dari infrastruktur, korban sendiri, mortality, termasuk juga morbidity, kesakitan. Kalau enggak akan berdampak parah setelah dampak bencana itu terjadi. Nah, yang ketiga adalah baru fase setelah dampak. Nah, dampak ini nanti ini yang dikatakan proses rehabilitasi atau jangka panjang pada suatu bencana. Nah, sebenarnya ini yang dasarnya 3 ini, tapi ada juga orang membagi 5 seperti ini. Jadi kalau Sinoji ini dibagi lebih detailnya di di jurnal disaster ini dia menjelaskan ada istilah inter-disaster, ada orang menyebutnya asalah non-disaster phase atau fase non-disaster. Artinya benar-benar fase yang tidak ada bencana.
Tapi ada istilahnya pre-disaster atau yang warning. Anda pernah dengar waktu di Merapi gitu ya, warning fase ini adalah udah apa namanya mengatakan bahaya. Dia event belum terjadi tapi dia katakan fase bahaya atau warning. Nah, seharusnya kita di Sumatera Barat atau di Sumatera ini juga bisa pemerintah memberikan itu. Kapan, apakah kondisi kita ini inter-disaster atau pre-disaster? Jangan langsung kalau kita tidak bisa mengukur, ya apalagi bencana ya sulit kita memprediksi. Tapi setidak-tidaknya kondisi kita bisa siap. Baru nanti pas impact terjadi, ada dampak ini, nah dibagi baru nanti sebelum kita masuk rehabilitasi fase itu adalah bicara respon. Nah, respon itu adalah ketika ada sebut dengan apa emergency di situ. Ada relief phase atau isolation fase di sini. Dan biasanya ini kalau teman-teman di Aceh paham betul bagaimana pengalaman gitu kan, sama juga dulu di Sumatera Barat. Saya pernah ikut juga waktu di Pariaman itu membantu NGO ya untuk menilai kondisi-kondisi bencana pasca bencana itu. Nah, intinya seperti ini, Anda bisa memahami masing-masing ini nanti ke depan, dan pertanyaan saya adalah, Pak, bagaimana peran epidemiologi setiap fase ini? Nanti minggu depan kita akan bicarakan secara detail. Nah, ini pertanyaannya. Nah, saya kira minggu depan kita lanjutkan, dan ini menjadi kunci kita. Apa yang kita kerjakan, dan Anda setidak-tidaknya dalam mata kuliah ini Anda paham nanti apa yang Anda kerjakan. Dan ketika Anda seorang manajer di lapangan, apa yang Anda rencanakan, dan bagaimana berkoordinasi, bagaimana berkomunikasi, dan bagaimana Anda menghitung dengan parameter-parameter epidemiologi yang memberikan masukan kepada pemerintah untuk bicara pengendalian atau penanggulangan bencana baik alam dan non alam. Oke, saya kira cukup. Tadinya saya sengaja lebih pagi ke kampus supaya internetnya lebih kencang seharusnya untuk mengupload bahan-bahan. Ternyata sangat disayangkan. Saya nggak tahu di luar bagaimana, Evan. Masih muter-muter aja e-learn-nya. Nah, saya nggak tahu apakah karena memang libur, tapi biasanya nggak. Saya memang sengaja ke kampus. Biasanya Sabtu ini sepi, biasanya bandwidth-nya tinggi, dan untuk mengupload video dan segala macam bisa akhirnya tidak rampung juga. Tapi mudah-mudahan nanti Senin insya Allah kalau mudah-mudahan stabil, dan saya akan upload segera dan semua bahannya ini. Kalau bisa Anda update saja terus, nanti semuanya bahan dari saya itu langsung saya upload ke situ semua. Nah, tentu minggu depan kita bicara ini, dan mudah-mudahan akan lebih detail lagi. Nanti juga pengalaman saya jelaskan ke Anda bagaimana di lapangan, dan saya kira ini menjadi keunikan Anda masing-masing nanti. Nah, saya juga berharap ya di field study seharusnya bisa diterapkan kayak contoh kayak kakak kelas Anda sekarang itu kan memang kita tempatkan di KKP, dan kami meminta memang harus bisa punya pengalaman lah, apalagi terkait pandemi ini dibutuhkan sekali epidemiolog untuk membantu baik menganalisis maupun juga membuat perencanaan ya, dan nanti tentu ujungnya adalah kebijakan di dalam yang pemerintah yang diambil untuk pengendalian. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan sebelum kita akhiri. Cukup? Nah, kalau cukup nanti bahannya kita kirim ya. Coba rapikan dulu semua. Termasuk juga RPS ada masukan dari yang lain nanti juga. Jadi di iLearn itu nanti jurnal sama ada modul ya. Anda bisa download juga di situ nanti saya siapkan, Anda bisa baca. Tapi memang rata-rata bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa. Anda bisa merefer nanti ke situ semua. Nah, saya lupa satu. Nanti khusus mungkin di pertemuan kita keempat memang diminta nanti kalau bisa ya memang Anda yang mencari jurnalnya. Tapi kalau Anda tidak, ini nanti saya yang ngasih jurnalnya ke Anda gitu. Jadi contoh bagaimana penelitian bencana itu. Nah, kalau bisa
tentu yang terbaru. Setidak-tidaknya 2021 atau 2020 gitu jurnalnya. Nah, kalau nanti kita bagi dari 6 orang ini, kita bisa bagi 3 yang natural disaster dan yang 3 lagi yang non natural disaster. Jadi yang bencana alam dan bencana non alam. Kalau gampang, kalau bencana non alam ya Anda bisa bicara COVID ini, atau bicara Ebola yang lain gitu. Tapi kalau bicara alam ya Anda bisa bicara yang gempa bumi, tsunami. Nah, kalau bisa dibagi juga yang alam, coba Anda cari juga jurnal yang konflik, itu menarik juga. Nah, saya banyak jurnalnya, tapi saya ingin Anda untuk mengeksplor dulu. Anda bisa memulai dari sekarang. Anda tetapkan satu orang satu jurnal ya. Nah, dibagilah, jangan nanti sama gitu. Misalnya kayak si Novita bisa mengklaim dulu saya ngambil tentang bencana alam tapi saya ngambilnya tentang tsunami. Nah, nanti si Irfan maunya saya alam tapi yang gempa gitu. Nah, dampaknya macam-macam. Ada larinya mau ke kesehatan reproduksi, mau ke kesehatan lingkungan, yang gizi. Nah, yang akan kita lihat adalah bagaimana dia menilai itu. Dan di situ di jurnal itu nanti kita bisa lihat dia menilai ini sebelum bencana atau pasca bencana atau pas waktu dampak. Nah, di situ serunya kita menganalisis. Nah, ini jujur saja kalau dia satu, saya menjelaskan mata kuliah ini, akhirnya banyak mahasiswa tertarik dengan tim bencana karena dia satu sudah ada kebijakan. 10% dari anak bimbingan dosen tuh wajib mengarahkan ke bencana. Itu karena nanti di akreditasi itu yang ditanya. Kalau ini menjadi keunikan, mana bukti unggulan penelitian di sini. Nah, dulu salah satunya kita bisa akreditasi A itu kita bisa membuktikan. Contoh banyak teman-teman termasuk saya sendiri kan di jurnal saya kan bencana penelitian yang banyak saya bimbing mahasiswa. Nah, dulu sempat juga ada dari Pak, bencana itu kan nggak setiap hari ada bencana, bagaimana tuh penelitiannya? Nah, ini yang salah juga pertanyaannya. Padahal kita bisa menilai pasca atau sebelum untuk mempersiapkan bencana, preparing-nya, atau kesiagaan tuh kita bisa lakukan. Apalagi sekarang COVID, bencana lagi. Nah, tentu kita nggak mengharapkan bencana ya, tapi banyak ide untuk bisa mengembangkan untuk meneliti itu. Nah, jadi itu ya, supaya Anda nggak kaget-kaget nanti, Anda sudah bisa menyiapkan dari kalau ada waktu setiap minggu Anda coba browsing-browsing. Kalau kita sepakati jurnalnya tahun 2020 dengan 2021. Nah, yang non alam tentu Anda bisa ambil salah satu COVID. Apakah bicara intervensinya, bicara apa terserah, bebas. Tapi jangan COVID juga ketiga-tiganya. Kalau yang non alam itu bicara infectious disease gitu. Anda cari juga yang SARS atau Ebola, itu juga masih banyak, atau yang lain gitu. Nah, bicara non alam. Itu juga atau faktor manusianya sendiri. Nah, jurnalnya itu bisa saya pernah macam-macam gitu. Jurnal keywordnya Anda cari di PubMed itu bisa nama jurnal dan namanya disaster, ada disaster public health preparedness. Saya pernah itu di JAMA itu, saya pernah submit jurnal ke situ, akhirnya ditolak, akhirnya saya masuk ke American Journal of Public Health gitu. Tapi itu punya pengalaman banyak dari jurnal-jurnal bencana yang terkait itu. Nah, Anda bisa men-searching jurnalnya dulu atau memang langsung dicari di database di PubMed-nya. Anda tahu kan PubMed kan, Anda klik aja di itu bisa Anda lihat yang terbaru. Nanti kita coba diskusikan, dan tentu yang bahasa Inggris yang terbaru yang lebih bagus kita diskusikan nanti ke depan. Nah, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti coba kita rapikan dan kita upload video-video ini dan bisa Anda mengulang kembali. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.